Pada video kali ini kita akan belajar membuat game tembak-tembakan serangga nih. Oke, seru ya. Oke, baik, mari kita membuat gamenya ya. Baik. Oke, seperti biasa kita buka file baru, kemudian yang file objek bawahnya kita hapus saja, dan kita buat yang pertama adalah teropongnya ya, sebagai penanda kita akan nembak gitu ya, pistolnya ya. Oke, kita buat garis hitam saja. Oke, selesai kita buat objeknya. Kemudian sekarang kita buat kodenya ya, kode untuk menggerakkan targeting ini. Cara event seperti biasa, saya besarkan, kemudian kita gunakan control forever, dan kita buat dia pergerakannya adalah menggunakan go to mouse pointer. Oke. Seperti itu ya. Sip. Oke, kemudian ketika game ini dimulai, kita ingin memposisikan targetnya itu diawali dari 0. Oke, sip. Oke. Selanjutnya kita buat sasarannya ya. Kita ambil saja dari library. Kita cari gambar serangga ya. Ini. Oke, kita cari gambar serangga ini. Oke, kemudian ini karena ukurannya agak besar, kita kecilin sedikit. 60 mungkin ya. Oke, 60 cukup. Oke, selanjutnya kita akan buat kode untuk serangga ini ya. Oke, event yang kita gunakan control forever. Kita akan menggandakan serangga ini ya, supaya dia muncul berkali-kali. Kita ke sini, create clone of myself, kemudian kita buat dia menunggu sesaat. Oke. Kemudian when I start as a clone, dia muncul sebagai klonnya, sebagai duplikatnya. Kita akan buat dia go to random position. Oke. Kemudian menunggu beberapa saat ya, menunggu selama 2,5 detik. Kemudian setelah itu kita buat dia delete. Oke, kita coba ya. Oke, baik. Dia menunggu beberapa saat terus hilang. Oke, bagus ya. Ini kita buat 2 saja biar agak cepat. Kemudian kalau kalian perhatikan tadi, objek awalnya ini, objek aslinya itu masih muncul terus ya. Nah, kita buat pertama kali dia harus hilang dulu nih. Jadi kita tambahkan di sini hide. Kemudian di bagian sini kita tampilin show. Kita ulang lagi. Oke, bagus, cukup bagus.
Oke. Nah, kemudian kalau kalian lihat ini ketika targetingnya ini saya arahkan ke serangga, ini terlihat dia berada di bawah serangga. Karena itu kita ke bagian sini lagi, kemudian pastikan untuk dia harus berada di atasnya ya. Nah, ini kita harus letakkan dia go to front layer. Oke, bagian sini front layer, sehingga kita coba lagi. Nah, nih. Nah, sekarang lebih bagus ya. Jadi kalau kita arahkan ke serangga ini, dia tepat berada di atasnya ya, tidak tertutup. Oke. Selanjutnya kita ingin ketika serangganya ini ditembak, kemudian kita ingin yang pertama mungkin akan muncul suara ya, suara dari serangganya kena gitu kan, penanda bahwa dia kena. Nah, kemudian gimana caranya, kita buatkan dulu kode ketika kita nembak seperti apa ya. Nah, untuk kode untuk penembakan ini kita arahkan ke sprite, kemudian kita buat satu lagi. Oke. Kemudian kita gunakan kontrol lagi di sini forever, kemudian kita ambil if then-nya di sini. Oke. If then-nya, nah kita menggunakan dua keadaan ya. Keadaan pertama adalah ketika sprite 1 ini, yaitu targeting kita itu bersentuhan dengan serangganya. Oke. Touching ladybug 2. Kemudian kondisi kedua adalah dan ketika mouse-nya ditekan. Jadi kita harus menggabungkan dua kondisi ini ya untuk membuat kode tembakan ya. Nah, bagaimana menggabungkan dua kondisi ini? Itu kita menggunakan operator AND. Oke. Touching ladybug dan mouse down. Jadi dua kondisi ini harus terpenuhi. Untuk baru kemudian perintah yang ada di bawah sini yang kita letakkan di sini baru bisa dilaksanakan. Kita menggunakan logika AND di sini. Oke. Ini kita masukkan ke sini. Nah, jadi ketika dia ditembak, kita tembakin, kita buat dia bunyi, ada suara ya, sound. Ya, kita tambahkan sound yang lain coba. Nah, ini mungkin ya, crop. Kemudian di sini kita buat sound, kita bunyi start sound crop. Oke, kita coba ya. Ini kalau kita klik di luar sini, nah tidak muncul suara apa-apa ya. Tapi begitu kita arahkan dia tepat di atas serangga, kemudian mouse-nya kita klik, maka dia akan muncul suara. Kita coba. Nah, benar kan? Nanti kalau di luar sini tidak akan muncul suaranya. Nah, jadi kondisinya dia harus kena dengan serangga, baru kemudian mouse-nya ditekan, maka suaranya akan keluar seperti itu. Oke. Itu penanda kita sedang nembak ya. Nah, sekarang kita ke ladybug-nya nih, ke serangganya ini. Kalau serangganya kena tembak seperti apa? Nah, kita buat event-nya sama and kemudian control forever, kemudian kita pakai if juga. Nah, kondisinya sama, kita akan buat dua kondisi tadi, yaitu touching. Nah, saya kecil ya, touching the, kalau ini dia pakai touching the sprite, kemudian mouse down. Oke. Dua kondisi ini harus terpenuhi, kita tambahkan pakai AND, masukin ke logika AND ini, kemudian ini. Oke.
Ini. Nah, ketika dia kena tembakan, kita ingin mungkin serangganya kebalik ya. Kalau kena tembak, nah kita ganti dulu kostumnya. Ini kita buat flip aja. Nah, ini posisi kalau dia kena tembak. Oke. Itu begitu dia kena tembak, kita looksnya kita switch kostumnya tuh Ladybug 2 ya. Kan ini kan 2A ya namanya ya, kemudian ini 2B. Oke. Jadi ketika dia kena tembak, dia akan berganti posisi ke Ladybug kedua. Nah, pastikan juga begitu di start kita harus posisikan dia di Ladybug pertama ya. Nanti baru dia kena tembak, baru dia pindah. Kemudian Bentar. Kita kasih gini gitu ya. Kena tembak, kemudian habis itu kita buat dia menghilang. Right. Oke, kita coba. Oh, salah nih, ada yang keliru di sini. Eventnya bukan ini ya, tapi eventnya adalah kita kontrolnya adalah ketika saya sebagai clone. Oke, sebagai clone bukan start. Oke, kita coba lagi. Nah, masih ada yang terlupa di sini. Switch custom Ladybug 2A touching. Oke, kita ganti yang ini. Satu second aja, kemudian kita buat dia menghilang. Oke, kita coba ya. Oke. Oke. Bagus. Bagus ya. Coba saya perlihatkan lagi kodenya. Seperti ini. Oke. Jadi jika tadi Ladybug-nya kena tembakan, ya, dia akan berganti kostum jadi kebalik, kemudian dia akan ada efek tulisan itu ya gitu ya, kena dia 1 second, kemudian baru dia menghilang. Oke. Selanjutnya kita akan buat scoring ya, scoring. Kita buat scoring. Oke, kita ke variabel, kita tambahkan pertama adalah score ya. Oke, buat score. Pada saat dimulai kita buat set skornya adalah 0. Oke. Kemudian begitu kena tembak, kita buat dia ceng. Skornya tambah 1. Oke, kita coba lihat. Kita coba lagi. Terus kena. Skornya nambah ya. Skornya nambah. Oke. Oke. Ini kita letakkan skornya di atas, Pak.
ulangi lagi, 1 2 3. Oke, sip, skornya sudah bagus ya. Nah, selain skor, biar gamenya ini tidak terlalu lama, kita buat timernya juga ya. Kita buat timernya. Kalau gitu kita tambahkan variable timer di sini, waktunya ya. Oke, kemudian kita set waktunya itu pada saat gamenya dimulai. Kita set timernya berapa, 15 detik aja, 15 hitungan ya. Kemudian kita buat kode hitung mundur untuk waktunya. Oke, jadi pada saat dimulai, oke, kemudian kita pakai repeat until ya, logika repeat until. Kemudian di sini kita ambil operator, kita ambil yang ini, kita ambil yang ini, kita ambil yang ini ya. Kemudian ke variabel kita set, kita ambil timernya, kita arahkan ke sini. Kemudian ini kita buat 0 di sini. Jadi repeat until timernya 0. Kemudian kontrol di sini wait 1 second. Kemudian variabel kita change timernya, kita buat berkurang atau -1. Oke, kita coba cek ya. Jadi pada saat di set timernya 15, kemudian dia berkurang 1 ya. Oke, cukup bagus ya. Oke, ada yang kelupaan di sini. Nah, kalau nanti timernya udah jadi 0, terus ngapain ya? Terus kita buat gamenya berhenti ya, stop all. Nah, tambahkan di sini. Oke. Baik, 15, 14. Oke. 11, 8, 5, 3, 2, 1. Terus berhenti, gamenya berhenti ya. Oke, mungkin lebih bagus ketika gamenya berhenti kita buat tulisan game over ya. Oke, nah karena itu kita mainin di backdrop aja. Mainin di backdropnya, kita buat backdropnya ini. Oke, kita kasih warna dulu backdropnya. Oke, seperti ini mungkin ya. Oke, kemudian yang ini dihapus saja, kemudian ini duplikat. Kemudian di sini kita akan buat tulisan game over. Game over. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Nah, pastikan ini backdrop 3, namanya backdrop 3, sementara ini namanya adalah backdrop 2. Oke. Kita taruh di sini saja ya. Ke sini nggak apa-apa. Oke. Oke, pada saat dimulai kita buat di sini switch backdrop 2 ya. Taruh di sini saja ya. Backdropnya backdrop 2. Oke. Nah, begitu ini selesai ya.
sampai timernya 0 berhenti ya, kita buat dia berpindah ke backdrop 3 dan stop on. Oke, kita coba. Oke, 14, 13, 12, 9, 8. Oke, 4, 3, 2, 1, game over. Oke, sip. Oke, sekarang kita tambahkan efek suara di depan ya, biar lebih menarik. Kita taruh di sini, kita buat saja kontrol baru ya, untuk suara ya, forever. Oke, kita tambahkan suara. Oke, kita cari suara kita cari suara yang terserah kalian ya. Saya pilihnya yang ini aja lah. Oke, nama suaranya drive round. Nah, karena itu pada saat dimulai kita buat play safe drive round until done. Oke, kita cobakan sekarang gamenya. Oke, menarik ya. Oke, kita tembak dia. Oke, tembak sana. Tembak sana. Oke, mana? Oke. Oke. Oke, berapa skor kita? Oke, skor kita 13. Oke, menarik ya, sederhana gamenya tapi cukup menarik. Kalian bisa lakukan juga, coba tes. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, kemudian di like, di share juga. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.